Apa yang terjadi pada otak Anda ketika Anda berfantasi seksual atau melihat konten porno? Sejumlah konten yang berkaitan dengan pornografi kini menjadi hal yang sulit dihindari di internet. Sayangnya, tidak semua orang yang melihatnya adalah kaum dewasa yang telah cukup umur. Tidak jarang, anak-anak justru menjadi korban atau terpapar konten tersebut. Apabila sudah ketergantungan terhadap pornografi, maka otak akan terus menerima memori-memori yang berkaitan dengan hal tersebut. Saya bukan psikolog, tapi saya ingin menyampaikan beberapa pernyataan psikolog tentang pengaruh pornografi terhadap otak manusia. Memori manusia bekerja secara luar biasa karena ingatan-ingatan terhadap suatu kejadian disimpan secara permanen di otak. Meskipun manusia sering kesulitan untuk mengingat beberapa hal, namun secara fisiologis ingatan tersebut masih tersimpan dengan baik di otak mereka. Khususnya ingatan yang menimbulkan emosi atau perasaan senang dan bahagia akan sulit dilupakan oleh seseorang. Semakin tinggi intensitas emosi seseorang saat mengalami kejadian tertentu, maka semakin sulit dihapus pula ingatan tersebut. Celakanya, pornografi termasuk ke dalam golongan ingatan yang menyenangkan. Saat seseorang menonton konten seksual, maka hal itu akan menimbulkan rangsangan dan sensasi seksual secara fisiologis. Sensasi tersebut terekam secara permanen di otak oleh hormon epinefrin. Perlu diketahui, pornografi dapat memicu keluarnya dopamin yang memberikan sensasi kenikmatan. Di dalam otak ada sistem limbik yang akan memberikan sinyal kuat kepada seseorang untuk mendorong terjadinya adiksi atau kecanduan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Namun ada pula sistem dalam otak yang membantu seseorang mengambil keputusan secara rasional. Misalnya saja, saat salah satu sistem dalam otak mengirimkan pesan atau perintah untuk membuka situs-situs yang berisi konten pornografi, maka sistem lainnya akan mengirimkan pesan untuk tidak membuka konten pornografi. Hanya saja dalam perilaku adiksi atau kecanduan terhadap pornografi, sistem kontrol diri justru cenderung semakin melemah. Sebaliknya, sistem limbik justru semakin kuat untuk mengirimkan sinyalnya kepada manusia. Sehingga seseorang yang mengalami adiksi terhadap pornografi atau sudah kecanduan akan semakin sulit mengontrol dirinya untuk lepas dari kebiasaan tersebut. Adiksi atau kecanduan itu bersifat mengendap perlahan dan bersifat kronis karena dampaknya semakin menghancurkan. Bersifat kronis artinya tidak akan pernah cukup hanya dalam intensitas atau satu kali melihatnya. Harus selalu bertambah, besok lagi, dan besoknya lagi. Jadi semakin besar intensitasnya. Jadi berhentilah membuka situs-situs pornografi atau konten-konten pornografi, karena itu akan membahayakan pikiran